Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru komunitas belajar sekolah Ampel Jaya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka penyampaian program berdampak pada murid yang berjudul Membanding. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang program Membanding ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai seorang pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam jagung, di mana tugas kita sebagai seorang petani yaitu hanya menjaga, kemudian memelihara. Kalau misalnya jagung tersebut sudah waktunya untuk dipupuk, kita hanya memupuknya. Dalam arti kita sebagai seorang guru tidak boleh mengintervensi peserta didik kita. Jadi kita hanya menjaga atau memfasilitasi mereka supaya mereka dapat belajar dengan sangat menyenangkan berdasarkan pengalaman mereka. Begitu. Adapun program Membanding ini untuk ilustrasinya, program Membanding ini adalah sebuah program dengan menganut sistem sport education model, di mana nanti program tersebut akan dilakukan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan tahapan refleksi. Dan untuk lebih lanjut kegiatan program ini, mari kita simak bersama-sama latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu, sikap kepemimpinan adalah suatu sikap pribadi yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu menempatkan diri serta mampu berpikir terbuka dan positif terhadap diri dan lingkungan. Jadi kegiatan ini nanti akan mengajarkan para murid bagaimana caranya mereka menentukan sesuatu, kemudian bagaimana caranya mereka agar bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dilakukannya. Begitu. Nah, terkait dengan STEM, pendidikan yang pada olahraga dan kesehatan itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial siswa. Tentunya nanti akan diterapkan melalui sebuah program yang namanya SEM. Apakah itu SEM? SEM itu adalah sebuah pendekatan yang akan menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan olahraga, memberikan mereka peran dan tanggung jawab yang beragam sehingga mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dan jadi dalam program ini nanti para murid itu akan melakukan sebuah kegiatan yang telah dirancang dengan menggunakan pendekatan SEM, di mana pendekatan SEM itu nanti akan mengacu kepada suara, kemudian pilihan dan kepemilikan. Yang pada intinya nanti siswa akan menjadi pusat utama. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan program Membanding ini, jadi program Membanding tidak langsung membuat sebuah program. Jadi terlebih dahulu saya selaku ketua program Membanding ini melakukan beberapa hal terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan atau program berdampak yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu tentang voice atau suara. Jadi pada kegiatan program turnamen bola tinggi ini,
siswa nanti akan dilibatkan dalam perencanaan turnamennya. Salah satunya yaitu misalnya akan menentukan aturan permainan, kemudian jadwal permainan, begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang pilihan atau voice. Nah, dalam voice ini siswa akan dapat memilih peran masing-masing. Apakah itu siswa itu akan menjadi pemain, kemudian apakah akan menjadi pelatih, menjadi wasit, atau menjadi supporter. Jadi semua pilihannya ada pada siswa. Kita sebagai guru hanya melakukan fasilitasi saja. Jadi tidak boleh menentukan bahwa siswa A akan menjadi ini, siswa B akan menjadi ini. Tidak seperti itu. Kemudian untuk kepemilikannya, di sini siswa akan bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan turnamen. Jadi pada intinya yang bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah siswa itu sendiri. Mulai dari kegiatan perencanaan yang diakhiri dengan kegiatan pelaporan. Nah, jadi siswa. Lanjut, tujuan program. Nah, jadi Bapak Ibu, visi seorang guru BPUK itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Dan berdasarkan visi tersebut, ada pun tujuan dari program turnamen bola tim ini. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan partisipasi aktif. Jadi bagaimana caranya supaya nanti para murid itu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinannya berdasarkan ownership-nya. Jadi nanti peserta didik itu akan merasa akan mengalami bagaimana caranya memimpin sebuah program. Nah, itu sudah mengajari peserta didik dalam kepemimpinan. Kemudian yang ketiga itu mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Dan yang keempat, memfasilitasi pembelajaran BPUK yang berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika suara pilihan dan choice itu sudah dilakukan oleh para murid, berarti dapat disebutkan bahwa program tersebut atau kegiatan pembelajaran tersebut itu sudah berpusat pada murid. Karena apa? Segala kegiatan sudah dilakukan oleh murid. Guru hanya sebagai fasilitator saja, begitu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah capaian langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Nah, dalam kegiatan ini capaian-capaian langkahnya ada. Kemudian hasil-hasil yang diharapkan juga ada. Nah, dalam program membatik, capaian yang diharapkan adalah meningkatkan keterampilan teknis bermain bola voli. Jadi pada intinya Bapak Ibu, nanti yang diharapkan peserta didik kita itu bisa mahir dalam melakukan kegiatan permainan tangan atau bola voli yang dimodifikasi dengan diberi nama bola tim. Adapun langkah-langkah aksi yaitu meliputi mengadakan sesi pelatihan selama 2 bulan dengan frekuensi 3 kali seminggu, misalnya seperti itu. Jadi untuk mencapai tersebut ada langkah-langkahnya. Lanjut ya. Nah, lanjut. Sekarang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, dalam kegiatan program ini ada strukturnya Bapak Ibu. Yang program ini yang pertama, program ini merupakan jenis kokurikuler, di mana seluruh siswa yang terlibat yaitu mulai dari siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kenapa kok kokurikuler? Nah, karena program ini hanya untuk mendukung materi pelajaran tertentu, jadi hanya tambahan saja. Namun akan dikemas melalui sebuah pertandingan. Nah, apakah bisa kelas 1 ikut bermain bola voli? Tentunya masih belum bisa. Nah, karena itu nanti akan ada tugas-tugasnya tersendiri.
Nanti untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu akan menjadi supporter. Gitu Bapak Ibu. Kemudian bentuk kegiatannya seperti apa? Kegiatan akan diawali dengan upacara pembukaan, di mana di upacara pembukaan itu akan menjelaskan tujuan-tujuannya dan aturan-aturannya dalam turnamen membatik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pertandingan melalui sistem penyisihan. Nanti apakah itu sistem gugur atau sistem grup itu nanti akan ditentukan oleh murid. Kemudian waktu pelaksanaan. Nah, jadi kegiatan ini itu direncanakan selama 4 bulan, di mana 4 minggu, di mana di minggu yang pertama itu akan ada perencanaan. Kemudian di minggu kedua dan ketiga itu merupakan pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya. Minggu keempat adalah refleksi. Kemudian mitra, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang pertama tentunya adalah kepala sekolah dan guru kelas 1 sampai kelas 6. Adapun dari pihak mitra luar mungkin wali murid, jadi ikut mendukung dalam kegiatan ini. Nanti sehingga bakat dan minat siswa itu dapat istilahnya keterampilan siswa itu nanti akan terlihat ketika para siswa melakukan pertandingan. Kemudian penanggung jawab siapa? Penanggung jawab itu penanggung jawab utama adalah kepala sekolah. Tanpa persetujuan dari bapak kepala sekolah, maka kegiatan program membatik ini tidak akan terlaksana. Begitu. Kemudian ada juga penanggung jawab yang terdiri dari guru, yaitu merupakan ketua program. Ada juga dari perwakilan para murid. Lanjut. Kemudian selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Maksudnya ini merupakan aset-aset yang nanti akan digunakan dalam program membatik. Untuk melaksanakan program membatik dengan pendekatan aset based, kami akan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Jadi dalam kegiatan ini sepenuhnya menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah dengan menerapkan best thinking, aset based thinking. Jadi berpikir berbasis aset, berbasis kelebihan yang ada di sekolah. Jadi kalau tidak pernah berpikir mau melakukan kegiatan karena adanya kekurangan pas tidak melaksanakan kegiatan, bukan seperti itu. Jadi apa yang ada di sekolah kita manfaatkan, begitu. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan selesai, jadi kegiatan selama 4 minggu selesai, maka akan ada rencana evaluasi. Nah, ada pun yang akan dievaluasi, yang pertama yaitu evaluasi dari siswa, di mana siswa yang mengikuti program akan diminta mengisi survei atau formulir umpan balik terhadap kegiatan membatik. Misalnya kegiatan tersebut sangat menyenangkan, kemudian mungkin sangat menegangkan, atau sangat membosankan, atau seperti itu. Nah, selain itu akan ada juga dari guru atau staf, termasuk guru PJOK, nanti juga akan diwawancarai dan disurvei untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan program dan tantangan yang dihadapi, begitu. Jadi nanti apakah selama kegiatan itu ada tantangan yang mungkin yang muncul, begitu, ataukah ada hambatan, begitu. Nah, kemudian alat-alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data yaitu nanti akan berupa survei, wawancara dan refleksi terhadap peserta didik. Nah, kemungkinan besar untuk rencana evaluasi nanti akan menggunakan kegiatan wawancara supaya nanti apa yang akan dilakukan, kegiatan yang telah dijalankan itu benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan, begitu. Kemudian Bapak Ibu, nah di paling akhir ini ada kemungkinan tantangan. Nah, jadi setiap perjalanan itu pasti ada tantangannya. Nah, sama halnya dengan program ini, program turnamen
turnamen bola tim ini akan pasti ada tantangannya. Nah, yang saya identifikasi terkait tantangannya yaitu beberapa tantangan mungkin dihadapi, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya partisipasi dari siswa, dan masalah koordinasi antar berbagai pihak. Nah, ini pasti yang paling nampak nanti keterbatasan fasilitas. Ini pasti akan menjadi tantangan tersendiri, begitu. Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, kami akan memanfaatkan sepenuhnya lapangan voli dan ruang kelas yang ada. Jadi akan memanfaatkan aset sepenuhnya yang ada di sekolah, begitu. Dengan catatan jika memang halaman tidak memadai, maka kita akan evaluasi lagi. Jadi ketika akan melaksanakan program-program berikutnya itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk program membagi ini. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada masukan atau tambahan terkait kesempurnaan program ini, mohon disilakan. Tidak ada, sudah pas. Jika sudah pas, jadi saya simpulkan Bapak Ibu, program ini akan dilaksanakan selama 4 minggu, di mana minggu pertama itu adalah perencanaan, minggu kedua adalah dan ketiga adalah pelaksanaan, dan minggu keempat adalah evaluasi. Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menggunakan sport education model, di mana nanti anak-anak itu akan mengadakan sebuah pertandingan, semacam pertandingan bola voli plastik atau bola tik. Nah, dan petugas-petugasnya juga berasal dari murid, mulai dari wasit, kemudian dari pelatih, kemudian dari pemain dan supporter, itu akan berasal dari murid. Nah, di mana nanti dengan adanya kegiatan tersebut akan menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan murid merasa bahwa pelajaran tersebut adalah milik mereka, begitu, sehingga tercapailah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.